Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada perkuliahan manajemen mutu peternakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sistem manajemen mutu dalam sebuah usaha ataupun sebuah industri, khususnya di bidang peternakan. Next. Pertama kita akan membahas terkait dengan dengan sistem manajemen mutu. Menurut Gasper, sistem manajemen mutu adalah sekumpulan prosedur terdokumentasi dalam praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk, baik itu barang ataupun jasa, terhadap kebutuhan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pelanggan ataupun organisasi. Nah, jadi dari sisi ini kita lihat bahwa sistem manajemen mutu ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ada juga yang mengatakan bahwa sistem manajemen mutu merupakan usaha manajerial. Jadi manajerial itu jadi manajemen, artinya yang mengoperasikan sebuah usaha. Di dalamnya itu terkait dengan merencanakan kualitas, mengorganisasi kualitas, mengontrol kualitas, mengendalikan dan mengevaluasi kualitas yang dilakukan oleh setiap anggota manajemen yang ada dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam artian kualitas kerja. Nah, jadi dalam konteks manajemen, manajerial, ini semua komponen itu harus melakukannya. Tidak hanya yang ada di depan, tapi juga yang di belakang. Jadi dimulai dari proses input sampai dengan proses output terhadap suatu produk. Manajemen mutu memastikan bahwa suatu organisasi, produk atau jasa itu konsisten. Nah, artinya apa? Dalam menghasilkan suatu produk atau jasa, itu standar terpenuhi. Konsisten ini artinya semua berjalan dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga konsistensi, itu dampaknya produk atau jasa yang kita hasilkan bisa-bisa tidak memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, manajemen mutu memiliki 4 komponen utama. Yang pertama itu adalah perencanaan mutu, kemudian jaminan kualitas, pengendalian kualitas, dan peningkatan kualitas. Yang pertama perencanaan, jadi kita yang pertama harus merencanakan terhadap produk atau jasa yang ingin kita hasilkan, itu kualitasnya seperti apa. Nah, dalam prosesnya itu kita harus menjamin bahwa setiap komponen, setiap unsur organisasi, setiap unsur produksi itu menerapkan standar yang diinginkan. Nah, pada akhirnya dapatlah produk atau jasa yang sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Proses pengendalian kualitas itu mengatur semua yang ada, baik dari awal sampai akhir, dari input sampai dengan output. Dan pada akhirnya di proses yang keempat itu adalah peningkatan. Dari produk-produk yang telah dihasilkan itu kita harus mengevaluasi bagaimana kondisi dengan pesaing. Nah, sebenarnya kadang perusahaan cukup dengan 3 komponen ini, tapi pada saat dia membutuhkan eksistensi untuk bertahan dalam sebuah bisnis, maka mau tidak mau komponen yang keempat, peningkatan kualitas, itu sangat diperlukan. Ya, contoh di kita terkait hal ini adalah produk susu. Dahulu mungkin kita sering mendengar hanya susu kental manis, tapi pada era sekarang itu kita dapat menemukan berbagai jenis kualitas, berbagai jenis susu yang dipasarkan dengan berbagai kualitas. Mereka mulai segmented, gitu loh. Mulai menerapkan ini susu untuk anak bayi misalnya, atau susu untuk orang dewasa, susu untuk ibu hamil.
ini adalah proses peningkatan kualitas menuju kebutuhan konsumen, spesifik ke kebutuhan konsumen. Pada saat kita tidak bisa bersaing atau meningkatkan kualitas, maka dampaknya mudah saja ditebak bahwa unit usaha atau organisasi tersebut tidak akan dapat bersaing. Kita lihat yang pertama, aspek dari manajemen mutu adalah jaminan kualitas. Untuk mencegah kesalahan atau cacat pada produk yang diproduksi atau menghindari masalah ketika memberikan solusi atau layanan kepada pelanggan, maka dalam aturan ISO 9000 mendefinisikan sebagai bagian dari manajemen mutu difokuskan pada penyediaan keyakinan terkait persyaratan mutu akan dipenuhi. Yang kedua, pencegahan cacat ini dalam jaminan kualitas berbeda secara halus dari deteksi cacat dan penolakan di kontrol kualitas. Nah, jadi dari proses ini diawali sudah kita lihat bahwa untuk menghasilkan produk itu memang dihindari kesalahan seminimal mungkin, ya. Yang kedua, aspek manajemen mutu adalah kontrol kualitas. Apa bedanya jaminan kualitas dengan kontrol kualitas? Nah, kalau jaminan kualitas itu terkait proses produksi, sementara kontrol kualitas untuk jangka pendek itu lebih menekankan kepada unsur-unsur pengawasan, baik itu di pekerjaan, pengelolaan, kinerja, maupun integritas, kompetensi, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan juga kualifikasi. Elemen lainnya terkait integritas, kepercayaan, dan lain-lain. Nah, kontrol kualitas ini melihat semua faktor yang terlibat dalam produksi, meyakinkan bahwa semua yang berurusan dengan faktor atau terlibat dalam produksi itu terjamin. Kemudian yang ketiga, aspek manajemen mutu adalah kualitas mutu. Nah, ini ada salah ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah kualitas mutu yang merupakan proses yang sistematis yang menerjemahkan kebijakan kualitas ke tujuan yang terukur dan persyaratan dan menetapkan urutan langkah-langkah untuk mewujudkan dalam jangka waktu tertentu. Ini nanti diganti ya, kualitas mutu. Mudah-mudahan nanti di dokumennya sudah Bapak rubah ya. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan kualitas, yaitu suatu pendekatan sistematis untuk pengurangan atau penghapusan limbah, pekerjaan ulang atau kerugian dalam proses produksi. Nah, jadi itu 4 aspek manajemen mutu. Kemudian Gesper membagi sistem manajemen menjadi 2 macam. Yang pertama adalah sistem manajemen mutu informal dan yang kedua adalah sistem manajemen mutu formal. Jadi ada 2 Gesper ini membaginya, informal dan formal. Yang informal bagaimana? Informal itu tidak punya standar, artinya setiap manajemen perusahaan bebas menyusun atau membangun model sistem manajemen mutu yang diinginkan, tanpa terikat pada kriteria-kriteria formal yang telah ditetapkan oleh institusi formal. Jadi dengan demikian, perusahaan itu hanya berdasarkan pemahaman atau keyakinan pihak manajemen akan prinsip-prinsip manajemen mutu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi kalau informal ini ya terserah perusahaannya mau menetapkan seperti apa, itu ya tinggal diikuti. Sementara yang formal itu bagaimana? Ya, kalau yang formal, sistem manajemen mutu yang diterapkan itu terikat pada kriteria-kriteria formal yang telah ditetapkan oleh institusi penyusun model sistem manajemen mutu. Nah, seperti apa yang formal itu? Nah, kita sebenarnya sudah sering mendengar, tapi kita tidak atau mungkin belum paham terkait pembedaannya. Nah, ini contoh sistem manajemen mutu formal yang berlaku secara nasional
di suatu negara atau juga internasional. Nah, kalau di kita di Indonesia itu sering kita mendengar istilah SNI, ya, apa SNI? Standar Nasional Indonesia. Nah, itu adalah sistem manajemen mutu formal yang berlaku di negara kita. Ada lagi yang lain, ya. Setiap negara mempunyai standar sendiri-sendiri. Nah, ini contoh ya. Menurut Miguel tahun 2005, di Australia ada Australia Business Excellence Award. Di Kanada ada Canadian Quality Award. Deming Prize, Malcolm Bell Wright National Quality Award. Nah, ini contoh-contoh sistem manajemen mutu formal yang ada di berbagai negara. Ini regional, ada juga Asia Pacific Quality Award. Nah, ini salah satu contoh sistem manajemen mutu formal yang berlaku secara regional di daerah Asia Pasifik. Ada juga yang ICA, Ibero-American Quality Award. Bahkan ada juga European Quality Award. Nah, ini berlakunya secara regional. Sedangkan yang diakui secara internasional saat ini menurut Gasper adalah ISO. Nah, ini yang sering kita dengar ya. Jadi di Indonesia itu selain SNI, kita sering mendengar adalah ISO. ISO apa? International Standard Organization. Itu yang menerapkan atau menerbitkan standar-standar mutu formal dan diakui secara internasional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Miguel 2005 itu setidaknya saat ini itu terdapat 76 sistem manajemen mutu yang berlaku secara nasional pada masing-masing negara di seluruh dunia. Nah, semua itu ya banyak yang mengadopsi yang secara internasional ataupun regional, bahkan ada yang buat sendiri. Jadi setiap negara bebas mau menerapkannya. Mengacu pada internasional dia ke ISO, ke regional tadi seperti itu, bahkan buat sendiri seperti kita juga mengacu pada SNI tadi. Ya, ini contoh-contoh dia lebih mengacu kemana gitu loh. Dan yang paling mudah diikuti selain ISO adalah Malcolm Bell Wright National Quality Award. Ini 68% negara-negara mengadopsi pola sistem manajemen mutu yang dikembangkan oleh Malcolm Bell Wright ini. Di UNILA, sistem penjaminan mutu juga mengacu pada sistem Malcolm Bell Wright National Quality Award. Nah, jadi sistem pembelajaran kita di UNILA itu mengacu pada sistem yang dikembangkan oleh Malcolm Bell Wright National Quality Award. Nah, itu contoh-contoh. Jadi sistem manajemen mutu itu kita bebas mengacu pada mana sesuai dengan kebutuhan organisasi. Manfaat utama kita menerapkan sistem manajemen mutu apa? Nah, yang pertama, daya jual kompetitif. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk dan jasa. Perbaikan di sektor kualitas pelanggan. Nah, ini. Tujuan yang jelas dan perbaikan proses terkait. Pengurangan tingkat kesalahan dan kesesuaian dengan sistem bisnis organisasi yang lebih luas. Ini manfaat utamanya. Yang utama adalah daya jual kompetitif. Ya, pada saat kita bisa menghasilkan produk yang berkualitas, tentu kita dapat meningkatkan daya jual kita atau daya saing kita terhadap barang yang kita hasilkan agar lebih tinggi dan mampu bersaing dengan produk-produk lainnya. Ini tujuan kita menerapkan sistem manajemen mutu pada unit usaha atau organisasi yang kita kelola. Nah, ini selanjutnya kita akan berbicara tentang quality atau kualitas. Ya, bahasa Inggris kualitas, bahasa kita juga sering disamakan dengan mutu. Tapi nanti kita lihat ininya di mana, ya. Nah, pada saat kita unit organisasi kita telah atau ingin menerapkan sistem manajemen kualitas atau sistem manajemen mutu, beberapa tahapan harus kita lalui. Nah, yang pertama, seperti tadi, organisasi atau yang
yang kita kelola itu harus memutuskan untuk mengacu atau mengadopsi standar yang ingin kita terapkan. Kita mau milih yang mana? ISO, SNI, atau regional. Nah, itu terserah, itu pilihan kita. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah menetapkan satu komitmen pada tingkat pemimpin senior dari organisasi. Bagaimanapun juga, disinilah peran pemimpin. Jadi, nggak mungkin kita bisa meningkatkan mutu itu dari bawah. Tetap pemimpin senior atau ketua levelnya itu yang kita jadikan acuan pedoman dalam kegiatan sistem manajemen mutu. Nah, setelah komitmen dari pimpinan itu terbentuk, selanjutnya adalah menetapkan kelompok kerja atau komite. Nah, yang ini ya terdiri dari manajer-manajer atau karyawan-karyawan yang sudah memiliki tanggung jawab lebih. Kita sudah update standar, pimpinan sudah oke, kemudian kita sudah bentuk kelompok kerja. Langkah apa selanjutnya? Nah, kita membuat manajemen, perwakilan manajemen yang tujuannya apa? Ya ini kita tugasi memang khusus untuk mengawasi penerapan sistem manajemen mutu yang kita sepakati tadi. Kemudian kita menetapkan tujuan-tujuan kualitas, tujuan-tujuan mutu yang dicapai oleh bidang-bidang atau unsur-unsur produksi dan juga unsur-unsur organisasi. Kalau kita rasa kurang atau ternyata kita sudah menempatkan sistem manajemen mutu informal, kita bisa tinjau ulang yang sekarang. Yaitu memang tujuannya memang dalam penerapan sistem manajemen mutu adalah meningkatkan daya saing tadi. Kalau memang kita sudah punya secara informal, begitu kita mau mengacu pada yang formal, maka kita tinjau ulang lagi. Kemudian kita buat struktur organisasi dan tanggung jawab terkait sistem manajemen mutu. Kedelapan itu adalah menciptakan kesadaran kualitas. Nah, ini yang menjadi tugas berat kita pada awal penerapan sistem manajemen mutu, yaitu menciptakan kesadaran. Tapi kalau di perusahaan swasta ini ya mungkin tidak terlalu sulit karena gugus tugas yang jelas, punish and reward jelas, maka itu akan cepat diadopsi. Yang kesembilan, mengembangkan peninjauan ulang dari sistem manajemen yang telah ditentukan. Artinya apa? Ya, kita buat panduan, buku panduan atau buku manual terkait bagaimana setiap unsur organisasi itu menerapkan sistem manajemen mutu dalam kegiatan sehari-harinya. Setelah itu kita sepakati fungsi-fungsi dan aktivitas yang dikendalikan oleh SMM, sistem manajemen mutu. Kemudian mendokumentasikannya. Nah, ini mendokumentasi adalah bagian terpenting dalam sistem manajemen mutu. Kemudian kita memperkenalkan bagaimana proses dokumentasi yang kita inginkan. Nah, tahap selanjutnya menetapkan partisipasi karyawan. Ya, mau tidak mau suatu perusahaan, suatu institusi tidak lepas dari karyawan ataupun pegawai. Karena dari merekalah sebenarnya tujuan kita menerapkan sistem manajemen mutu. Bagaimana kalau karyawannya tidak mau berpartisipasi? Ya, kalau kita di perusahaan swasta, gampang-gampang saja. Kalau kamu tidak bisa ikut aturan ini, sudah dilatih, sudah tetap nggak mau ikut, ya diberhentikan. Selesai. Nah, yang sulit itu kan kalau sistem manajemen mutunya informal, tidak jelas, tapi kita menghendaki peningkatan kualitas. Makanya saya sarankan beberapa perusahaan yang sudah bersaing secara nasional ataupun global itu pasti akan menganut salah satu sistem manajemen mutu untuk diterapkan di organisasinya. Dan yang ke-14 adalah meninjau ulang dan melakukan audit. Nah, terkait sistem manajemen
mutu tadi. Apa tujuannya meninjau ulang? Ya, bahasanya meninjau ulang adalah memonitoring. Melakukan audit itu adalah melihat kondisi apakah penerapan itu sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Tanpa adanya ini ya percuma. Sistem manajemen mutu yang kita terapkan itu nggak jalan. Dibiarkan tanpa audit, kita nggak tahu apakah itu terlaksana atau tidak. Ya, jadi bagian terpenting juga di poin ke-14 adalah meninjau ulang dan melakukan audit sistem manajemen mutu yang kita terapkan. Nah, ini kita bahas 7 prinsip manajemen mutu. Nah, apa saja 7 itu? Nah, yang pertama, customer focus. Jadi, di prinsip manajemen mutu yang pertama itu adalah kita fokus pada konsumen. Customer itu konsumen, ya. Kemudian yang kedua apa? Leadership. Leadership apa? Kepemimpinan. Bagaimanapun juga kepemimpinan itu sangat diperlukan dan sangat menentukan dalam setiap organisasi. Yang ketiga, engagement of people. Apa ini? Ya. Yang keempat, process approach. Apalagi ini? Improvement. Ini bahasanya susah-susah ini. Evidence-based decision making and relationship management. Wow, bahasanya bahasa luar biasa ini. Kadang susah dipahami ya. Nah, ini tugas buat kalian untuk menjelaskan bagaimana 7 prinsip manajemen mutu itu secara singkat dan jelas sehingga Bapak bisa memahaminya dari penjelasan-penjelasan yang kalian buat ya terkait dengan prinsip manajemen mutu. Ini penjelasannya. Customer focus, fokus pada pelanggan. Leadership itu pimpinan. Engagement of people adalah kompetensi terkait dengan karyawan. Process approach itu adalah hasil yang dapat diprediksi. Konsistensi. Improvement, organisasi yang sukses selalu fokus pada perbaikan. Evidence-based decision making adalah pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data. Yang ketujuh, relationship management. Untuk mempertahankan kesuksesan, organisasi itu harus mengelola hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Ya. Jadi itu 7 prinsip, tugasnya sudah jelas, tinggal kalian menjelaskan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu itu seperti apa? Ya. Tadi pada saat kita bahas tahapan untuk menerapkan sistem manajemen mutu, itu kita sepintas saya telah sebutkan bagaimana sekelompok karyawan atau wakil manajemen dibentuk untuk mengurusi terkait penerapan sistem manajemen mutu. Nah, dalam bahasa kita dari manajemen mutu itu kita sering sebut sistem kendali mutu. Sistem kendali mutu adalah sekelompok orang yang terdiri dari 3-8 orang dari unit kerja yang sama dengan sukarela, berkala, berkesinambungan mengadakan pertemuan untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu di tempat kerjanya dengan menggunakan alat kendali mutu dan proses pemecahan masalah. Nah, ini nih gugus kendali mutu. Tujuannya apa? Ya, untuk meningkatkan pengendalian dan pengurangan biaya. Ya, ini kenapa kita buat di internal? Ya, kalau kita bayar orang mahal, makanya kita buat secara internal, secara khusus. Kemudian meningkatkan kesadaran tentang keselamatan kerja, meningkatkan komunikasi dalam kelompok, meningkatkan motivasi karyawan, dan mengurangi kesalahan-kesalahan serta meningkatkan mutu kerja. Nah, ini tujuannya ini GKM ini, gugus kendali mutu. Artinya, kalau kita lihat ini bagian dari Human Resource
and Development. Ya, bisa juga di situ tapi tetap di bawah unit-unit yang dibutuhkan. Asas-asas GKM, ya, gugus kendali mutu, yang utama adalah membangun manusia, dinamika kelompok, dan kerjasama kelompok. Ini yang sering Bapak terapkan juga ke kalian, membangun SDM, sumber daya manusia. Kemudian ada dinamika kelompok dan kerjasama kelompok. Kenapa ini diperlukan? Ya, kita harus sadar bahwa kita tidak mungkin bisa kerja sendiri. Kita itu makhluk sosial. Artinya apa? Kita selalu membentuk dalam komunitas atau dalam kelompok. Nggak bisa kita hidup sendiri. Nah, jadi asas-asas GKM akan selalu mengacu pada hal-hal yang demikian. Yang umum, ya ini asasnya informalitas. Ya, jelas ya. Kemudian sukarela, totalitas, memadukan, belajar bersama, berkesinambungan, kegunaan, keterbukaan, loyalitas pada organisasi. Ini asas-asas umum dalam gugus kendali mutu. Ya, jadi tidak semua orang terlibat dalam gugus kendali mutu. Hanya orang-orang yang kita lihat di sini, yang utama adalah sukarela. Ya, jadi dia bisa memang senang gitu loh dengan mutu. Jadi dia bisa ya kalau sudah senang gampang lah ngerjainnya seperti itu ya. Gambarannya pada saat kita merekrut orang-orang untuk terlibat dalam GKM. Ini aktivitas GKM dalam setiap unit produksi. Tema, masalah, fakta dan data, menentukan penyebab, merencanakan perbaikan, melaksanakan perbaikan, memeriksa hasil perbaikan, standarisasi, merencanakan langkah berikutnya. Ini kalau ada masalah. Kalau tidak ada masalah, ada kerja nggak GKM? Ya, kalau tidak ada masalah, kegiatan kerja GKM yaitu tadi mengawal peningkatan kualitas. Apalagi nih istilah baru, the 7 quality control tool. Ini tolong dijelaskan ya. Kalau tadi tugas pertama, yang ini tugas kedua, Bapak minta ini kalian jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan the 7 quality control tools. Banyak ya, ada 7. Nah, ini nanti kalian bisa kerjakan pada saat responsi. Jadi setelah kalian menyimak ini jadikan tugas responsi untuk menjelaskan the 7 quality control tools. Yang pertama ada check sheet, Pareto diagram, histogram, scatter diagram, control chart, graph, dan Ishikawa diagram. Nah, ini terkait dengan bagaimana quality control ya. Jadi nanti di responsi kita bahas ini. Sebelum kita bahas di akhir responsi, kalian tugas responsi yang pertama adalah menjelaskan definisi-definisi dari 7 alat quality control ini. Kalau yang ini apa? The 7 new tool managerial. Ini bedanya dengan yang di depan apa? Nah, kita bisa lihat bedanya apa. Kalau yang tadi ini terkait quality control, kalau yang ini terkait dengan manajerial. Ini juga akan kita bahas nanti di responsi. Silahkan kalian cari definisi-definisi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan 7 new tool in managerial. Nah, ini udah Bapak bahasa Indonesiakan. Diagram hubungan. Diagram hubungan itu apa fungsinya? Diagram afinitas itu untuk apa? Diagram sistematis bagaimana bekerjanya? Semuanya seperti itu ya. Selanjutnya, ini kita lihat apa beda 7 tool dan 7 new tool. Nah, ada bedanya cuma new sama ini. Nah, jadi kalau 7 tool itu merupakan suatu alat yang mengumpulkan data terlebih dahulu, baru menjelaskan permasalahan apa yang terjadi.
Jadi lebih dikenal dengan pendekatan analitis. Sementara 7 Newton itu mendefinisikan masalah sebelum mengumpulkan data. Ya, ini beda-beda tipis dalam paradigma memulai kerjanya. Tapi pada akhirnya akan didapat penyelesaian yang lebih baik. Oke, ini bahasan kita nanti di responsi ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, disimpan dulu. Nanti akan lebih banyak kita diskusikan melalui Zoom meeting di responsi. Pada pukul 10, kalian kerjakan dulu tugas yang tadi Bapak berikan, menjelaskan yang sudah Bapak sampaikan di penjelasan ini. Kemudian pada pukul 11, setelah hasilnya dikumpulkan, baru kita akan bahas satu persatu. Demikian kurang lebihnya pertemuan kali ini kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.